Baik teman-teman, kali ini kita akan ngebahas terkait materi analisis laporan keuangan untuk pertemuan yang ke-9 atau pertemuan pertama setelah UTS atau pertemuan UAS yang pertama. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan ngebahas terkait tentang ikhtisar praktik ALK dunia kerja yang terkait pengelolaan resiko penugasan BUMN infrastruktur. Nah, untuk materinya diambil dari materi Pak Ali Tafriji Biswan atau Pak Biswan ya teman-teman. Nah, sebelumnya kan kita terkait materi ini tuh udah di kuliah umum kan ya, gitu. Nah, jadi teman-teman pasti udah lebih paham dan lebih familiar seperti itu. Nah, jadi kita mulai saja ya teman-teman. Nah, yang materi pertama itu kita akan membahas terkait praktik ALK dunia kerja terkait pengelolaan resiko penugasan BUMN infrastruktur. Seperti itu. Nah, jadi yang pertama nih, kita dikasih pengantar BUMN, penugasan pemerintah, dan risiko. Nah, di sini ada katanya bisnis analisis, di mana bisnis analisis adalah proses evaluasi prospek ekonomi dan resiko perusahaan. Dalam hal ini, BUMN yang mencakup analisis lingkungan bisnis, strategi, posisi, dan kinerja keuangan. Nah, kalau dalam hal ini ya, kita boleh lihat bahwa bisnis analisis itu tuh membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara itu dengan menstrukturkan tugas analis melalui evaluasi atas lingkungan bisnis gitu kan. Kita mengevaluasi nih atas lingkungan bisnis kita, strategi kita, serta posisi kinerja keuangan. Karena kan kita mau ngambil keputusan terkait bisnis kita. Nah, makanya kita perlu evaluasi ini terkait lingkungan bisnis kita seperti apa, terkait strategi kita seperti apa, dan terkait posisi dan kinerja keuangan gitu kan. Karena kan ada kata prospek, ini kan lebih ke maksudnya prospek ke depannya atau ke masa depan. Berarti kan kita perlu memperkirakan gitu. Nah, untuk memperkirakan berarti kita perlu yang namanya evaluasi seperti itu ya. Nah, oleh karena itu tuh untuk mengevaluasi si prospek dan si resiko bisnis ini, nah kita perlu namanya analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan ini tuh ya dia itu aplikasi ya atau alat untuk membantu kita dalam mengevaluasi si prospek dan risiko bisnis ini sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan tepat dan cermat seperti itu. Nah, sebenarnya dari bisnis analisis itu tuh yang ada di segitiga ini, yaitu financial statement analysis gitu. Ini sih fokus terkait bisnis analisis. Nah, sebenarnya untuk terkait ini kan teman-teman kita udah bahas ya untuk di materi UTS kemarin gitu. Kita sudah membuat terkait bisnis analis, strateginya bagaimana gitu kan terkait misalnya perusahaan waskita, perusahaan apa namanya, LIPO, ataupun perusahaan-perusahaan lainnya, seperti itu. Nah, kita sekarang batasin. Nah, kita bakal ngebahas terkait BUMN gitu, teman-teman. Karena kan kita fokusnya terkait penugasan BUMN infrastruktur nih. Nah, jadi kita harus paham nih, kan kalau kita lihat nih, kita udah nggak asing ya sama kata BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Nah, badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Juga merupakan pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Nah, jadi kalau dia dikaitkan sama pelaku ekonomi, nah berarti dia kan bisa kita kategorikan sebagai bisa jadi apa namanya pensuplainya gitu kan ada karena pelaku ekonominya itu kan bisa kita bilang ada apa namanya distributor, ada konsumen gitu kan
ada yang pembuatnya gitu ya kan ya. Nah, bisa jadi si BUMN ini termasuk pelaku ekonomi, berarti dia menjadi pihak yang membuat gitu ya, atau produsennya lah seperti itu. Nah, di mana badan usaha ini itu harus minimal sahamnya itu dimiliki 51% oleh negara. Karena apa? Karena kalau BUMN ini itu kan adalah kayak perpanjangan tangan dari negara gitu dalam melakukan bisnis seperti itu. Jadi kalau kita sudah memiliki 51%, kita kan sesuai dengan materi apa namanya, akuntansi keuangan lanjutan, kita sudah mempunyai apa namanya, eee, kepemilikan yang besar atau kita bilang sebagai mayoritasnya gitu ya, pemegang saham terutamanya, sehingga kita punya kendali. Nah, punya kendali akan entitas itu. Jadi kita boleh kayak misalnya memberikan masukan atau memberikan pendapatnya gitu, karena kita sudah punya kendali akan entitas ataupun badan tersebut. Nah, adapun tujuan didirikan BUMN ini itu adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, gitu kan, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena balik lagi nih, karena BUMN itu adalah badan usaha yang dimiliki negara. Nah, karena kita negara gitu kan, based on-nya negara, secara tidak langsung berarti kita harus lihat lagi nih, negara itu kan ada tujuannya ya di apa namanya pembukaan alinea keempat. Nah itu tujuannya menjadi tujuan dari BUMN juga, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menyangkut hajat hidup orang banyak seperti itu. Jadi BUMN itu lebih ke melakukan pelayanan ataupun melakukan untuk yang sebenarnya bisa kita bilang kayak badan yang membantu kemakmuran ataupun kesejahteraan masyarakat gitu. Karena balik lagi, BUMN itu adalah badan yang dimiliki oleh negara. Jadi negara pasti kan akan memberikan ataupun mensejahterakan masyarakatnya, gitu kan ya. Oke, jadi seperti itu terkait sekelas badan usaha milik negara BUMN. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa ada penugasan pemerintah PSO kepada BUMN sebagai agen pembangunan. Nah, PSO itu adalah Public Service Obligation. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, kalau kita baca nih ya teman-teman, kalau kita lihat nih, wilayah RI adalah yang terpencil dan ekonomi belum berkembang atau market size dan daya belinya masih kecil nih. Nah, siapa yang menyediakan layanan umum dan infrastruktur di wilayah tersebut? Nah, kalau kita pikirkan, kalau yang menyediakan layanan umum dan infrastruktur tersebut swasta, nah berarti kan kalau bisnis yang dikelola oleh pihak swasta itu kan emang goals-nya itu kan ke profit gitu ya, tentang terkait keuntungan gitu ya. Nah, kalau mereka menyediakan layanan itu otomatis mereka bakal pengen untung yang tinggi. Nah, oleh karena itu berarti mereka akan mengenakan tarif yang tinggi juga. Sedangkan ya di situ katanya ekonomi belum berkembang. Nah, hal ini berarti kan akan menyusahkan masyarakat di daerah sana yang belum berkembang tersebut. Nah, oleh karena itu hadirlah namanya public service obligation ataupun kalau di sini hadir melalui kewajiban pelayanan umum. Nah, kalau bisa kita kategorikan, si public service obligation ini tuh sebenarnya relatif sama nih, sama dengan subsidi. Sama kayak subsidi, artinya kalau subsidi itu kan kita kayak, teman-teman pasti kalau subsidi itu kayak lebih ke, apa namanya, meringankan beban masyarakat gitu ya. Misalnya nih, kalau kita lihat minyak seharusnya harganya 12.000 disubsidi pemerintah jadi 8.000. Nah, di situ kan pemerintah memberikan keringanan gitu. Berarti kan itu kalau terkait minyak. Nah, itu tuh salah satu bentuk subsidi terkait energi gitu kan. Nah, subsidi ini kan ada yang terkait non BBM. Nah, yang terkait non BBM inilah tuh yang termasuk si PSO. Karena yang terkait non BBM ini tuh ada subsidi listrik gitu kan, baru terkait kredit program, baru PSO. Nah, jadi misalnya kayak ini tuh,
pemerintah itu menugaskan BUMN sebagai pelaksanaan PSO untuk kemanfaatan umum. Jadi pemerintah memberikan tugas kepada BUMN untuk melakukan pembangunan, misalnya pembangunan infrastruktur ataupun penyediaan layanan di daerah itu. Nah, karena kan kalau kita lihat kadang ya, tingkat harga gitu kan, tingkat harga antara daerah satu dengan daerah yang lain itu bisa berbeda-beda. Makanya gini kan, PSO juga mengimplikasikan biaya dibayar negara akibat disparitas HPP BUMN dengan harga produk yang ditetapkan pemerintah agar pelayanan tetap terjamin dan terjangkau masyarakat. Nah, jadi intinya gini, kalau BUMN itu ditunjuk atau diberikan tugas oleh negara, gitu kan. Nah, berarti pemerintah secara tidak langsung itu tuh memberikan dana, gitu kan, memberikan dana kepada si BUMN yang ditunjuknya ini untuk melakukan pembangunan infrastruktur tersebut ataupun penyediaan layanan, gitu kan. Nah, jadi kan kalau pemerintah memberikan bantuan dana gitu kan kepada BUMN gitu kan untuk melakukan PSO-nya ini gitu kan, kewajiban pelayanan umum, otomatis segala tarifnya gitu kan akan lebih murah ketimbang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, oleh karena itu kalau misalnya nanti layanannya ini tuh sudah mendapatkan keuntungan, maka pemerintah akan menarik diri. Jadi pemerintah nggak bakal mensupport lagi nih, nggak bakal mensubsidi lagi gitu kan, sehingga akan membiarkan sektor swasta untuk menyelenggarakan layanan tersebut tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Jadi kayak gitu kalau kita lihat PSO ini. Jadi kalau misalnya ada layanan nih, layanan ataupun kondisi yang belum maksimal. Jadi pemerintah menunjuk PSO, menunjuk BUMN untuk melakukan PSO gitu kan, sehingga dana tersebut akan disokong oleh pemerintah. Nah, setelah misalnya melalui pelayanan itu sudah mendapat keuntungan, maka nanti pemerintah akan menarik diri ataupun tidak melakukan suplai dana lagi atau misalnya kita bilang penambahan subsidi lagi. Karena kan aku bilang kalau PSO itu relatif kayak subsidi. Jadi kayak memberikan keringanan gitu, memberikan potongan lah ya kita bilangnya, memberikan keringanan kepada BUMN untuk melakukan kewajiban pelayanan umum tersebut. Seperti itu. Nah, baru di sini tuh ada prinsip PSO. Nah, prinsip PSO itu adalah penugasan PSO pada BUMN merupakan mandat ya, dia mandat gitu. Jadi nggak kalau apa ya kayak keharusan gitu kan, keharusan gitu nggak boleh ditinggalkan. Yang ada di amandemen keempat seperti yang aku bilang tadi gitu kan, dia bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, balik lagi gini teman-teman, kan di sisi lain tuh BUMN itu kan juga sebagai entitas bisnis ya. Nah, dia kan akan berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya, baik itu swasta gitu kan. Nah, sebagai penggerak ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan maksimum. Jadi kita bisa lihat bahwa BUMN itu juga akan pengen take profit juga, meskipun take profitnya itu nggak sebesar pihak swasta. Itu karena ya balik lagi, dia adalah bisnis yang dikelola oleh negara sendiri. Gitu kan? Nah, maka seyogianya pemerintah pemberi tugas memikirkan pemberian dana pelaksanaan PSO. Jadi kan kayak aku bilang kan, kalau kita memberikan tugas atau mandat kepada BUMN, berarti pemerintah juga akan memikirkan dananya itu dari mana gitu. Jadi pemerintah nggak lepas tangan gitu kan ya. Nah, sehingga apabila BUMN pengembang PSO-nya itu merugi, otomatis pemerintah juga akan ambil akibatnya atau bisa kita akan terkena dampaknya gitu kan. Karena kalau PSO-nya merugi, berarti kan pemerintah juga bakal merugi ya, karena kan dia kan secara tidak langsung pelaku juga ya, mensupport pendanaannya. Sehingga hal itu akan menimbulkan beban pemerintah. Karena ya tadi, BUMN pengembang PSO-nya merugi gitu.
Oleh karena itu mau nggak mau pemerintah bakal kayak mensupport supaya BUMN itu lebih bisa berkembang lagi. Nah, otomatis kan dibutuhkan dana. Nah, berarti kan akan kalau dia pemberian dana lagi berarti akan menjadi beban APBN. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini ada manajemen resiko. Manajemen resiko ini adalah kejadian yang merugikan atau kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Nah, jadi kalau kita bilang nih, kan BUMN itu kan ada yang dari siklus perbankan ya. Misalnya, kan ada pihak yang memberi pinjaman dan yang melakukan pinjaman, gitu kan. Nah, jadi kan kalau pihak perbankan itu kan dia yang pihak yang memberi pinjaman, gitu kan. Nah, berarti misalnya BUMN A melakukan pinjaman kepada bank A, BUMN bank A misalnya gitu. Nah, berarti kan kalau dari sini ada resiko yang muncul. Kalau misalkan kan kita sudah belajar audit kan ada risiko yang muncul, resiko yang misalnya nih ada resiko gagal bayar. Nah, kan itu yang namanya resiko. Jadi ada kemungkinan untuk merugi gitu. Karena kan kalau misalnya BUMN ini nggak bisa bayar, berarti kan si perbankan A nggak bisa dapat kembali uangnya yang dipinjamkan ataupun dana yang dipinjamkan itu. Nah, oleh karena itu perlu ada yang namanya manajemen resiko. Nah, namanya manajemen berarti kita mengelola resiko, gitu kan, mengelola resikonya bagaimana, gitu kan. Nah, langkah-langkahnya itu di sini ada perumusan konteks, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko. Nah, ini mungkin bisa kita beda-bedakan ya, mungkin kita bisa lebih ke apa namanya ke sistem auditnya sebenarnya gitu kan. Sistem audit kan ada kita memahami tentang resiko-resiko yang ada. Bagaimana misalnya kita sudah menerapkan namanya control risk gitu kan. Nah, tetap aja ada yang lewat. Nah, berarti kita harus ada menerapkan hal-hal lain gitu, evaluasi resikonya, mitigasi resikonya. Seperti itu, teman-teman. Intinya kalau terkait resiko itu adalah sesuatu hal yang negatif lah kita bisa bilangnya. Sedangkan manajemen resikonya adalah kita bagaimana cara kita mengolah supaya resikonya itu tuh nggak ada ataupun resikonya itu menjadi kecil gitu yang seharusnya misalnya kalau kita kategorikan dalam bentuk persentase sampai 80% kita bisa meminimalisirnya menjadi cuma dapat 10% seperti itu. Nah, untuk itu di sini itu ada sebenarnya tugas pemerintah ya, tugas pemerintah kepada BUMN. Nah, ini contoh-contohnya aja gitu kan, kayak apa aja sih tugas yang diberikan pemerintah kepada BUMN terkait infrastruktur ini. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Nah, baru di sini itu ada terkait dukungan pemerintah terkait penugasan kepada BUMN. Nah, jadi kan namanya kita balik lagi ya, kalau namanya BUMN itu kan disupport ya terkait pendanaannya sama pemerintah. Nah, ada 3 nih, ada penyertaan modal negara, PMN, ada jaminan pemerintah, dan ada subsidi. Nah, penyertaan modal negara itu adalah di sini katanya adalah BUMN melakukan leveraging atas PMN sehingga meningkatkan value dari pemberian PMN tersebut. Jadi di sini itu BUMN itu melakukan pinjaman atau melakukan utang gitu ya untuk membeli ataupun membiayai aset agar keuntungan maksimalnya. Nah, jadi di sini tuh kayak pemerintah kayak melakukan apa namanya kita bisa bilangnya memberikan dana gitu kepada kepada BUMN untuk melakukan utang. Nah, bagaimana sih sistemnya gitu kan? Jadi di sini tuh kayak based on-nya itu katanya dalam rangka memastikan efektivitas dan efisiensi pemberian PMN perlu dilakukan analisis VVM atau atas pemberian PMN. Jadi ketika dia melakukan utang gitu kan, nah pemerintah itu tuh kayak harus melihat juga gitu kan, melihat juga VVM-nya. Nah, VVM-nya itu tuh berupa kayak indikator kinerjanya gitu, indikator kinerja yang memberikan gambaran terkait anggaran yang dibelanjakan oleh si BUMN ini. Jadi dia itu lebih ke 3E-nya, efektif, efisien, dan ekonomis. Jadi sebelum melakukan
penyertaan modal negara kepada BUMN gitu kan. Nah, pemerintah harus memperhatikan VVM-nya juga. Setelah itu ada namanya jaminan pemerintah. Nah, jaminan pemerintah itu tuh tujuannya adalah menurunkan cost of fund yang harus ditanggung BUMN. Nah, jadi misalnya nih, kan kalau di sini tuh, kalau seandainya BUMN melakukan pinjaman kepada kreditor gitu kan, berarti kan BUMN itu bakal, akan membayarkan pinjaman tersebut ya kepada kreditur. Nah, secara tidak langsung di sini itu, eee, pemerintah gitu kan, pemerintah memberikan jaminan kepada pihak kreditur itu sebagai, keringanan dalam pembayaran cost of fund-nya. Kalau misalnya kan BUMN itu misalnya minjem kepada kreditur capital-nya sekian dengan cost of fund-nya sekian, atau bisa kita bilang kayak biaya bunganya. Nah, dalam hal ini tuh pemerintah memberikan keringanan ataupun kayak ya keringanan gitu ya, keringanan kepada BUMN. Misalnya kalau seharusnya sewajarnya bunganya sekian, misalnya 12%. Nah, karena ada pemerintah yang mendorong dari belakang gitu kan, jadi bunganya itu tuh harus jadi lebih rendah, misalnya cuma jadi 5%. Ya, konsepnya itu seperti itu yang jaminan pemerintah. Nah, kalau subsidi itu ya sama gitu kan, dia kayak memberikan keringanan bisa kita bilang kayak kategori pe pemotongan gitu kan, misalnya jadi dari 12.000 menjadi 8.000. Nah, itu kan udah bentuk subsidi. Jadi pemerintah menanggung ya 4.000-nya itu melalui beban APBN. Sama seperti kayak ya subsidi-subsidi lainnya gitu kan. PSO ini kan seperti yang bilang tadi itu relatif sama seperti subsidi, hanya dia base-nya yang beda. Bukan ada yang terkait subsidi terkait energi dan ada yang non BBM. Nah, PSO-nya itu tuh ke yang non BBM. Mungkin seperti itu untuk yang pertama. Nanti kita lanjutkan ya teman-teman. Terima kasih teman-teman.